Tentang anjing tadi loh. Anjing ini untuk kita tidak najis. Anjing tidak najis. Tidak najis. Menurut Hanafi. Menurut Hanafi ya. Hanafinya kita boleh pegangnya anjing, boleh senyum dia, boleh jilat saya, tidak wudunya saya tidak batal. Tapi kalau sudah wudu kena air liur anjing. Subhanallah. Ini telapak Rasulullah. Ini adalah telapak Rasulullah. Salam sehat selamat dunia akhirat. 1 jam saja biar paham. Jangan mencar ya, selalu ikuti saya dulu. Kita jalani arah ke atas, belok ke kiri untuk ambil foto-foto ke Masjid Biru dan Hagia Sophia ya. Setelah itu baru kita masuk. Kita pagi-pagi berjalan ke Hagia Sophia. Masjidnya dekat Masjid Biru. Nanti kita juga akan masuk ke Masjid Hagia Sophia. Keren polisinya. Karena dibangun pada tahun 537. Nabi Muhammad SAW dia lahirnya kapan? 1. Jadi 40 tahun sesudah. Tapi tambahnya 40 tahun lagi sampai menjadi Nabi. Enak gimana? Dia nyari sama ada belancar soalnya. Ini antri mau masuk ke masjid. Ngeri juga. Padahal masjidnya sana itu. Antri di belakang saya. Lihat antrean orang masuk ke Hagia Sophia. Oh, antreannya segitu itu. Oh, antreannya sampai sana itu. Antreannya sampai sana itu. Halo.
sultan yang muslim dia Ini masjid dulunya gereja sebelum Rasulullah ada. bangunannya itu di bangunannya yang ini ya. Tapi bangunannya yang ini dulu membangun sebagai gereja. Tapi Anda bisa bilang ya, kenapa pada zaman Utsmani itu negara Islam nih ya, ada gereja di dalamnya? Karena sebelum ini menjadi halamannya dari istana, bangunannya yang ini sudah ada. Saya bisa bilang untuk bangunannya yang ini pada zaman Romawi, di peradaban Romawi di kota Konstantinopel, itu gereja terbesar kedua. Terbesar itu dulunya di Hagia Sophia. Lihatin muka dan lalunya dong. Nanti Sultan dia keluarnya dari pintu yang ini, langsung dia duduknya. Setelah itu dia langsung mulai bagi uang emasnya, gajinya dari tentara. Orangnya setelah dapat dia uang, mereka menjadi senang. Jadi bilangnya gerbang kebahagia. Ya. Tapi sekarang di dalamnya di sana, kalau mau nanti Anda bisa masuk ke sana. Ada koleksinya dari pedang-pedangnya, yang baju-bajunya yang Sultan dia pakai pada saat perangnya yang dia pakai. Contohnya di bagian yang ini, yang Sultan siapa? Kinan Sultan siapa? Banyak sultan tinggalnya di Sultan. Yang pertama Fatih, yang Ahmad. Sultan Selim, Sulaiman, Ahmed pertama, Ahmed kedua, semua tinggalnya di istana yang ini. Sampai ke membangun di istana di Dolmabahce pada tahun 1863 dari Abdul Aziz, baru pindah ke sana. Ya, tapi bagian yang ini pakai sebagai dapur. Jadi setiap hari untuk 4.000 orang memasak di sana. Nanti kalau mau bisa masuk untuk lihat alat-alatnya, barang-barangnya yang pakai dari dapur ya. Oke. Ruang istirahat Sultan. Ya dulu begitu tempat istirahat Sultan. Sehingga ini Utsmani untuk perpustakaan. Saya mana? Oh. Taksim, pusat kota Istanbul. Lihat itu orangnya, minta ampun banyaknya.
ornamen di luar. Kamu ngapain nongkrong di sini? Tiduran ya. Kita ke makam Sultan. Ada makam-makam Sultan tadi dan juga para istri Sultan. Makamnya ada di bangun seperti itu. Bangun seperti itu kayak di tempat makam para wali di Indonesia. Nah, ini keluarga, tapi keluarga tidak inti, dimakamkan di luar. Kalau yang inti dimakamkan di dalam itu, termasuk istri, anak, cucu. Nah, kalau ini makamnya para sultan. Saya ke toilet ini. Di masjid itu ada toilet, tapi toiletnya di luar. Sekitar sejauh 200 meter dari masjid baru disediakan toilet. Kenapa? Kata orang-orang sini, ini toiletnya ini. Bay and bayan. Bay itu laki-laki, bayan itu perempuan. Toilet di sini ya WC. Nah, bersih lagi. Ini jaraknya sekitar jaraknya sekitar 200 sampai 300 meter dari masjid. Jadi toiletnya sini itu tidak campur di dalam masjid, apalagi campur tempat wudhu. Nah, ini saya sholat maghrib di Masjid Ayyub Al-Ansori. Masjidnya semacam ini. Sholat maghrib tadi di Masjid Ayyub Al-Ansori. Hampir sama dengan masjid-masjid yang lain. Tadi imam setelah sholat itu imam masih ada. Masjidnya hampir sama dengan yang lain. Jadi masjid sebagai tempat untuk wisata dan ziarah. Karena di Masjid Ayyub Al-Ansori ini ada makamnya Ayyub Al-Ansori, sahabat Rasulullah. Kalau di sini karpetnya biru, ada karpetnya hijau, ada yang karpetnya coklat dan abu-abu sama. Rata-rata kubahnya gede dan elegan, indah, agung. Ditambahi kubah-kubah di samping. Kubah-kubah di samping. Itu kalau dari luar kelihatan belenduk-belenduknya. Dan tentu mesti 2 lantai. Ini 1 lantai untuk jemaah. 2 lantai. Nah, 2 lantai kanan kiri. Kalau yang ini lantai kanan untuk jemaah perempuan.
terus ada tempat khotib berkhutbah. Kita ziarah di Makom Ayyub Al-Ansori. Kita masuk ini. Banyak orang berziarah juga. Saya di depannya makam Ayyub Al-Ansori di sini. Assalamualaikum. Tidak boleh masuk langsung ke makomnya. Ya, di sana ditutup. Ya, itu penjaganya perempuan. Nah. Subhanallah, ini telapak Rasulullah. Ini adalah telapak Rasulullah. Subhanallah, Allahu Akbar. Ada di makam Ayyub Al-Ansori. Selanjutnya adalah ke Masjid Ortakoy. Ini Ortakoy. Nah, masjidnya itu. Masjidnya di tepi laut. Pada saat Sultan ini pengimamannya semacam ini masjidnya kayak ini. Ada kubah besar, nggak tahu kita cara ngelukisnya gimana ini. Di sana ada tulisan Allah, sana ada tulisan Muhammad. Lampunya tidak seperti lampu yang di masjid lain, ini kristal. Ini ada tempat untuk khutbah. Taksim. Ini Masjid Taksim dari belakang. Masjid Taksim dari belakang, jadi dari alun-alunnya atau dari tempat orang-orang nongkrong. Tadi siang kita Jumatan di Masjid Taksim itu. Tadi siang kita Jumatan di Masjid Taksim itu. Nanti kita lihat Jumatannya kayak apa.
pada naik kereta ini, nah, nggak pada turun. Keretanya tepat waktu dan bersih. Kereta cuman mungkin setengah menit, 15 detik sampai setengah menit. Pintu terbuka ini, kira-kira setengah menit lagi pintu nutup. Nah, ini pintu nutup tepat waktu, terus langsung jalan. Nah, kita jalan. Tadi loh. Anjingnya untuk kita tidak najis. Anjing tidak najis. Tidak najis. Menurut Hanafi. Menurut Hanafi ya. Ah. Hanafinya kita boleh pegangnya anjing, boleh saya nyium dia, boleh jilat saya, tidak wudunya saya tidak batal. Tapi kalau sudah wudhu kena air liur anjing, Tidak apa-apa. nggak apa-apa juga. Tidak apa-apa. Hanafi Turki begitu. Hanya tempatnya yang saya mau sholat, anjingnya tidak boleh diinjak. Ketika mau sholat, anjingnya tidak boleh diinjak. Tidak boleh di tempatnya yang saya mau sholat, anjingnya tidak boleh diinjak. Tapi kena air liurnya nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Meskipun sudah wudhu tetap sholat aja. Sudah bisa. Sudah bisa. Sudah bisa. Tidak Jadi apa-apa. nggak harus dicuci 7 kali. Tidak usah. Itu madzhab Hanafi begitu ya? Iya. Oh, sih. Kalau Syafi'i nggak boleh. Syafi'inya yang saya tahu tidak boleh. Hambali nggak boleh. Tidak boleh. Maliki nggak boleh. Ini saya tidak tahu. Iya, nggak boleh ya. Lainnya saya tidak tahu. Oh, tapi Hanafi Hanafi versi Turki boleh ya? Boleh. Bukan versi itu, semuanya. Semuanya? Iya. Oh. Bukan hanya di versi Jadi itu. memang nggak menajiskan Tidak najis ya. air liur anjing ya? Iya, tidak najis. Oh, asik. Baru tahu saya ini. Oh iya, ada contohnya makannya apa? Cumi-cumi. Ya. Hanafinya tidak asalnya tidak boleh. Cumi-cumi kerang tidak boleh makan. Hanafi nggak boleh. Hanafinya tidak boleh. Padahal Bisa tetapi lebih bagus tidak dimakan. istilahnya apa ya? Istilahnya ada wajib, sunnah, mubah, ada lagi mubah itu ya berarti ya? Mubah iya. Mubah ya? Iya. Padahal kalau segala yang ada di lautan itu kan Iya. menurut Quran kan dibolehkan untuk dimakan kan? Karena tetapi di Hanafinya itu tidak mubah. Tidak mubah. Tidak mubah. Tetapi di Turki ada yang makan, ada yang tidak makan. Oh, tapi Iya. mubah ya, mubah ya. Iya. Artinya Nah, nggak mengharamkan kan? Tidak haram, tetapi Iya. lebih bagus ustadz-ustadznya, gurunya, saya bilangnya lebih bagus tidak dimakan. Lebih bagus tidak dimakan. Tidak makan. Ikan apa yang Ikan laut itu? bisa. Dan ikan-ikannya jenisnya bisa. Yang seperti cumi-cumi, kerang, nanti apa? Yang seperti ini apa? Yang agak-agak apa namanya? Yang punya- wujudnya ya. Iya, gitu. wujudnya ada tidak boleh dimakan. Lebih bagus tidak dimakan. Iya. Oh gitu ya.